Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam acara Renewing Your Mind, di mana seperti biasa melalui program ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang murni yang akan memperbaharui pola pikir kita, sehingga semakin hari kita boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan dan berkenan kepadanya. Sebab itu, sebelum kita mulai, saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang kami kenal di dalam nama Yesus. Bapa, ampunilah segala dosa, ketidaktepatan, kemelesetan kami di hadapan-Mu selama ini. Bapa, kami rindu belajar firman-Mu. Kami butuh Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, Engkau sendiri yang berbicara melalui mulut anak-Mu ini. Engkau ambil alih Bapa, bahkan Engkau menolong kami dengan hikmat-Mu untuk kami mengerti, memberikan kemampuan kepada kami guna kami bisa melakukan. Terima kasih, urapilah kami semua dan berbicaralah. Kami siap menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita mengamati situasi yang terjadi pada saat ini, mungkin kita akan merasa takut, saudara. Kenapa? Karena bukan saja pandemi COVID ini belum berakhir, tetapi sebaliknya justru semakin mengganas. Banyak di antara orang-orang dekat yang terpapar COVID. Tidak sedikit di antara mereka meninggal, saudara. Sungguh ini membuat hati saya juga ikut bersedih. Bagaimana tidak? Karena sebenarnya semuanya sudah diupayakan, tetapi kenyataan yang kita hadapi seperti ini. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, saya mau kasih tahu bahwa justru di balik peristiwa semacam ini ada satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, setiap orang yang percaya dan menaruh harapan kepadanya, untuk menyukakan hati dia, untuk menyenangkan hatinya. Dan itu sesungguhnya sesuatu yang sangat berharga, yang sangat bernilai, apabila saudara dan saya bisa menyenangkan hati Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia yang berkuasa atas seluruh hidup manusia. Bapak, Ibu, Saudara, saya juga percaya bahwa setiap saudara tentu memiliki satu keinginan, memiliki satu kerinduan
agar bisa menyenangkan hati Tuhan. Sering kita dengar ungkapan atau ucapan seperti itu, baik itu dari mulut seseorang ataupun dari mimbar gereja. Tetapi yang jadi persoalan, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan menyukakan hati Tuhan atau menyenangkan hatinya, saudara? Nah, ini harus kita pahami betul. Yang namanya menyukakan atau menyenangkan hati Tuhan itu sesungguhnya melayani pikiran dan perasaannya. Artinya, apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan, yang menjadi kehendak atau kemauannya, itu kita bisa lakukan dengan sukacita, tanpa adanya paksaan, dengan rela hati. Begitu maksudnya. Kalau itu kita lakukan, maka hati Tuhan disenangkan. Tetapi kita juga harus jujur bahwa sesungguhnya meskipun tampaknya kalau diucapkan itu gampang, betul saudara, tetapi sejatinya untuk dikerjakan itu susah, bahkan sangat sulit, sangat berat. Hal itu karena kita tahu bahwa Allah adalah roh. Dia tidak tampak mata, tidak ada manifestasi atau wujud secara fisik. Kalau kita ingin menyenangkan hati seseorang, itu lebih gampang, saudara, karena kita bisa melihat fisiknya dari apa yang diperbuat, dari apa yang diucapkan. Kita melihat dengan mata kepala sendiri, bahkan kita berhubungan dengan dia, maka kita akan tahu apa yang menjadi kesenangan atau kesukaannya. Dan tentu itu bisa kita kerjakan. Walaupun itu pun juga tidak mudah, apalagi untuk menyenangkan hati wanita, saudara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa memang wanita itu susah untuk dipahami. Nah, yang aneh, saudara, banyak atau bahkan kebanyakan orang Kristen kadang atau sering merasa bahwa melalui aktivitas-aktivitas tertentu ia sudah menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara bertanya, aktivitas apa itu, Pak? Ya, misalnya dengan rajin ke gereja, mengikuti setiap acara dan kegiatan yang dilakukan, berdoa secara rutin, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Mereka berpikir itu menyenangkan hati Tuhan. Atau saudara, ketika seseorang tidak melakukan tindak kejahatan atau melanggar hukum moral yang umum, dipandang orang di sekitarnya orang baik karena memang tidak terjerat kasus hukum, tidak membunuh, tidak mencuri,
tidak berzina. Banyak yang berpikir hal semacam itu menyukakan atau menyenangkan hati Tuhan, saudara. Atau ada juga ketika seseorang bisa memberi, menolong orang yang menderita, saudara, berbagi, ya, hal semacam itu juga dipandang bisa menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya, benarkah demikian, saudara? Tentu jangan buru-buru menjawab. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, sekarang coba kita perhatikan kalimat terakhir, di mana dikatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Itulah kalimat kuncinya dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Jadi, tanpa kasih, maka semuanya tidak ada faedahnya. Semuanya sia-sia belaka. Ya, jangankan rajin ke gereja, berdoa, memberi persembahan, ya, menyanyi, menyembah Tuhan. Ayat ini tadi bahkan menyatakan sesuatu yang sangat ekstrim, saudara. Dikatakan walaupun, ya, mengerti akan bahasa malaikat dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tanpa kasih ternyata itu sia-sia, saudara. Jangankan cuma memberi sedekah atau pertolongan kepada orang yang menderita atau berbagi dengan sesama, ayat ini juga menyatakan sesuatu yang ekstrim, di mana dikatakan sekalipun kamu memberikan seluruh hartamu atau bahkan memberikan dirimu untuk dibakar,
Ini kan sudah pengorbanan yang luar biasa, saudara, ekstrim. Tetapi tanpa kasih, semua itu tidak ada faedahnya, sia-sia, saudara. Lalu yang jadi pertanyaan, kasih itu apa sesungguhnya? Nah, kalau menurut saudara apa kasih? Nah, saya beritahu saudara, namanya kasih itu sesuai pikiran dan perasaan Allah. Begitu. Jadi kalau ada orang bisa 1000 bahasa, ya pergi ke gereja tiap hari, tetapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sepikiran dan seperasaan dengan Allah, itu percuma. Itu tidak bisa dikatakan menyenangkan hati dia. Walaupun bisa bernubuat, bisa melakukan mukjizat, tetapi kalau hanya untuk kepentingan sendiri, ya, hanya memanfaatkan nama Tuhan, itu pun dikatakan sia-sia, tidak ada kasih, yang mana artinya itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Jadi sekali lagi, makanya tadi di awal saya katakan bahwa yang namanya menyukakan hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan sejatinya adalah melayani pikiran dan perasaannya. Melalui apa? Melakukan apa yang jadi kehendak Dia, saudara. Nah, lalu pertanyaannya yang bisa muncul, kalau begitu Pak, bagaimana agar kita bisa menyukakan hati Dia, agar kita bisa menyenangkan hati Dia, ya, agar kita bisa sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Bagaimana Pak caranya? Nah, ya, kalau kita pelajari dari Alkitab, ya paling tidak ada beberapa hal, saudara. Yang pertama, kita harus mengasihi Dia secara total. Ingat saudara, mengasihi Dia secara total. Dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dikatakan demikian. Ya. Artinya, kalau seseorang kasihnya kepada Tuhan itu masih terbagi, belum total, maka tidak mungkin akan menyelami, akan mengerti pikiran dan perasaan Allah. Kalau mengerti saja tidak, bagaimana kita bisa sejalan dengan Dia, saudara? Sama dengan apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau orang, ya, mengasihi orang lain, misalnya ketika mereka sedang jatuh cinta, wah, itu kasihnya saya percaya total itu. Apa yang diminta oleh pasangannya atau pacarnya pasti selalu diupayakan untuk dipenuhi, saudara. Nah, orang yang mengasihi secara total selalu memiliki satu kerinduan untuk senantiasa dekat, saudara, dekat. Untuk selalu ada bersama-sama, untuk selalu berrelasi secara patut, tanpa punya niat-niat tertentu untuk memanfaatkan, ya, atau untuk mengambil keuntungan, atau
bahkan memiliki motivasi-motivasi yang lain. Nggak ada, saudara. Yang ada adalah tulus. Kalau seseorang memberikan sesuatu kepada pacarnya, pasti tidak ada yang maksa, itu dengan rela hati, dengan tulus. Nah, jadi hanya dengan mengasihi secara total orang bisa menyelami pikiran dan perasaan Allah. Dan ketika seseorang itu mengerti akan hal itu, ada satu dorongan. Untuk apa? Untuk bisa menyenangkan orang yang atau pribadi yang dikasihi. Dalam hal ini adalah Tuhan, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Ya, harus tidak boleh atau tidak bisa dibahagiakan atau disenangkan oleh apapun dan siapapun juga, saudara. Itu syaratnya. Ya. Ingat, saudara, orang-orang yang tidak bisa disenangkan atau dibahagiakan oleh apapun atau siapapun juga, itu bukan berarti orang yang antik, yang tidak bisa menikmati hidup. Bukan, saudara. Tetap orang semacam ini bisa menikmati kehidupan, bisa minum kopi bersama teman, bisa jalan-jalan dengan keluarga, ya, nonton film yang disukai, iya kan, punya hobi, iya kan, bisa. Tetapi yang membedakan orang seperti ini tidak akan pernah disenangkan atau dibahagiakan oleh semuanya itu. Artinya, kalau itu ada, ya dilakukan, ya dinikmati. Tetapi kalau memang tidak dimungkinkan, ya nggak apa-apa, saudara. Dengan kata lain, orang seperti ini tidak terikat oleh apapun juga. Begitu maksudnya. Terkait akan hal itu di dalam Lukas 14 ayat yang ke-33, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan, demikian pula lah tiap-tiap orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak bisa mengikut aku. Artinya tidak bisa jadi muridku. Artinya tidak bisa dididik oleh Tuhan. Iya, dengan begitu nggak mungkin bisa mengerti pikiran dan perasaan Allah, saudara. Ya, karena masih banyak yang diingini. Makanya agar tidak bisa dibahagiakan oleh apapun dan siapapun juga, seseorang harus bisa melepaskan segala sesuatu, tidak terikat. Dengan demikian bisa mengerti pikiran dan perasaan Allah, barulah bisa menyenangkan hati Tuhan secara natural. Itu maksudnya. Begitu, saudara. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa, saudara? Yang ketiga, harus berjuang untuk mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah itu sama dengan mengerti pikiran dan perasaannya. Efesus 5 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi
usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Allah. Nah, itu harus dimengerti dengan baik, harus diperjuangkan. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan itu tidak otomatis begitu jadi orang Kristen dan punya kerinduan langsung bisa. Enggak, saudara. Tapi harus berjuang, harus berusaha, saudara. Ya, lah caranya bagaimana, Pak? Caranya ya dengan belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang murni, ya. Juga melalui doa-doa kita sampai kita bisa menemukan wajah Tuhan. Kita bisa bertanya kepada Dia, Tuhan, apa yang Engkau mau, yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan. Itu pun harus selalu diupdate, saudara. Harus selalu diperbarui. Dengan kata lain, pertanyaan seperti itu harus senantiasa diajukan kepada Tuhan. Itu baru nanti akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya apa? Artinya dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan keinginan atau kehendak Tuhan. Baik kita makan, kita minum, kita kerja, ya, atau kita melakukan apapun juga, nama Tuhan dipermuliakan. Begitu. Daud ketika akan melawan Filistin selalu mengupdate, selalu tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus serang bangsa Filistin? Tuhan, apakah Engkau akan serahkan bangsa ini ke tanganku? Nah, baru dia melakukan, saudara. Nah, itulah beberapa tips, saudara, yang mesti kita kerjakan supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan rela, dengan sukacita, tanpa ada yang memaksa, dan bukan karena untuk maksud-maksud tertentu. Nah, kebanyakan yang terjadi, orang percaya sangat ingin, sangat rindu untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyenangkan hatinya, tetapi sifatnya transaksional. Karena dia pikir kalau menyenangkan hati Tuhan, maka apa yang dibutuhkan itu akan selalu dipenuhi oleh Tuhan, hidupnya akan diberkati. Lah, ini namanya tidak natural, saudara. Ini sebetulnya belum menyukakan hati Tuhan, belum menyenangkan hati Tuhan, saudara. Karena ada sesuatu di balik semuanya itu, ini tidak boleh. Nah, ini harus kita sadari betul. Makanya saya katakan tadi di awal, tidak mudah, ya, harus diperjuangkan dengan segenap hidup kita, sepanjang hidup kita. Dan yang namanya tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Bisa. Persoalannya saudara mau atau tidak untuk berjuang. Kalau mau, saudara kerahkan seluruh hidup saudara, maka Tuhanlah yang akan memampukan, akan menggenapi. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri, kita pujikan satu pujian yang tentunya akan meneguhkan kebenaran yang baru saja kita pelajari. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu.
cita-citaku seturut kehendak-Mu, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur. Hati kami limpah dengan sukacita oleh karena kami boleh mendengarkan suara-Mu yang menuntun hidup kami, agar kami mampu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami mau terus berjuang untuk mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami. Kami mau ya Bapa untuk melepaskan segala sesuatu dari milik kami. Kami juga mau terus berusaha untuk mengerti akan kehendak-Mu. Itulah kerinduan kami satu-satunya, yaitu berkenan di hadapan-Mu.
Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang mengikuti acara ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu, memperhatikan, menyimpan di dalam hatinya, dan hidup di dalamnya. Kami percaya ya Bapa, Engkau terus ada bersama-sama dengan mereka. Di tengah kesulitan pandemi COVID saat ini, kami percaya oleh karena keberadaanmu di dalam hidup setiap mereka, semuanya akan dilalui dengan baik. Bahkan setiap pergumulan Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Sungguh kami percaya penyertaan-Mu atas kami sempurna. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera, serta penebusan yang sempurna dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, terimalah. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam arwah M dan sampai jumpa.